Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tes potensi akademik bagian yang kedua dengan jumlah soal 5 soal. Silakan diperhatikan dan dipersiapkan kotretannya. Oke, kita jawab untuk soal bagian TPA yang kedua ya. Di sini ada bagian yang kedua nomor 6 ya. Kita copy dulu. Salah kopinya, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita jawab ya. Jika 11A sama 11A dibagi B, 11A per B sama dengan 8 dengan syarat bahwa B-nya tidak boleh 0, berapa persentase B terhadap 11A min 2B dalam bentuk persentase? Ini yang ditanyakannya berarti B dibagi dengan 11A dikurangi dengan 2B. Nah, nanti hasilnya itu dikali dengan 100%. Hasilnya dikali dengan 100%. Nah, kalau misalkan bingung, ini kita ganti warnanya ya. Misalkan dengan bentuk seperti ini. Nah, titik gitu. Nah, di sini ada apa namanya? Ada kata kuncinya ada di 11. Ada 11A. Kata kuncinya ada di 11A dibagi dengan B itu sama dengan 8. Pindah ruaskan berarti 11A sama dengan 8B. Oke. Di sini kita ubah ke bentuk variabel B ya. Ini kita ubah ke bentuk variabel B karena di sini ada variabel B karena yang ditanyakan berapa persentase B gitu ya. Berarti kita ubah jadi bentuk variabel B, jangan membentuk variabel A. Sebenarnya boleh saja, hanya saja nanti akan lebih ribet gitu ya karena di atasnya dia B. Makanya di sini kita ubah menjadi variabel B gitu ya, menjadi variabel B dan kita ubah menjadi berarti A-nya itu sama dengan 8B per A. Nah, ini akan menjadi variabel B. Jadi setiap ada ketemu A kita ganti dengan 8B per 11. Nah, kalau begitu kesimpulannya berarti di sini B sama dengan 11 dikali dengan 8B per 11 dikurangi dengan 2B. Nah, dengan 2B hasilnya berapa? Nah, kita lihat pakai warna hijau. Ini bisa kita coret ya. Karena dia perkalian ini pembagian, maka yang tersisa adalah B dibagi dengan 8B dikurangi dengan 2B. Oke. Sama dengan berapa? Berarti B dibagi dengan 8B dikurang 2B kan dapatnya 6B ya. Dapatnya 6B, terus si B nya kita coret. Maka yang tersisa adalah 1/6. Nah, 1/6 ini dikali dengan 100%. Nah, kali dengan 100% dapatnya berapa? Itu ya. Berarti 100 gitu, dibagi dengan 6. Karena 1 kali 100 kan 100 dibagi dengan 6. 10 dibagi 6 kan dapatnya 1. 1 kali 6 ya 6 gitu ya. Berarti di sini dapatnya 4, nolnya turun. 40 dibagi 6 dapatnya berapa? 6 kali 6 36. Mendekati 4, berarti di sini dia 6 kali 6 kan 36 tuh. Hasilnya dia kan 4. Nolnya udah habis tuh, berarti kita tambahin. Di sini kita tambahin koma. 40 berarti masih 6 juga dan akan seterusnya dia 6, anggap aja kita bulatkan 16,67%. Berarti jawabannya di sini adalah jawabannya 16,67%. Berarti jawabannya adalah B. Ini jawabannya B. Oke, selanjutnya kita beranjak ke nomor 2. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Kita beranjak ke nomor 7 ya, maksudnya ke nomor 7. Kita nomor 7. Jangan kurang bagus. Oke, nomor 7.
7,5 dibagi 4 per 10 tambah 16% kali 8,27. Kalau ada bentuk seperti ini kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung ya. Kalau misalkan di dalam kurung kita sederhanakan, berarti 7,5 dibagi dengan 4 per 10 itu kan sama aja dengan 0,4 ya. Ditambah dengan 16% itu sama aja dengan 0,16. Dikali dengan 8,27. Nah, berarti ini kita selesaikan 7,5 dibagi ya, ini dibagi 0,4 ditambah 0,16 berarti dapatnya 0,56 dikali dengan 8,27. Kalau bentuknya agak bingung, Bapak ingin mengkonversinya, bahkan 7,5 dibagi 0,56 kan sama aja dengan 7,5. Bentuknya Bapak ubah menjadi bentuk per, berarti 0,56 dikali dengan 8,27. Nah, 7,5 itu sama aja dengan, kan agak susah ya kalau misalkan koma-komaan seperti ini, kita mau ubah dulu menjadi 75 per 10 dibagi dengan 56 per 100 dikali dengan 8,27. Nah, berarti 75 dikali 100 kan sama aja dengan 75 dikali dengan 100 dibagi dengan 56 dikali dengan 10 dikali dengan 8,27 kali dengan 8,7, berarti ini dicoret, berarti dapatnya 750 dibagi dengan 56 dikali dengan 8,27. 750 dibagi dengan 56 kita dapatkan 13,39. Ini bisa dikotet sendiri aja ya, karena ini kalau dikotet panjang. 13,39 dikali 8,27. Ini kamu kalikan juga, karena kalau misalkan dikalikan secara manual di layar ini akan sangat panjang, akan mendapatkan 110,735. 110,735 yang mungkin adalah iya A yang mungkin. Itu untuk nomor 7. Selanjutnya kita berlanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Kita berlanjut ke soal nomor 8. Nah, jika diketahui M 26 per 99 tambah 29 per 61 tambah 14 per 76 tambah 23 per 87. Kamu perhatikan di sini. Kalau misalkan ini untuk mencari nilai, kita cari pendekatan saja, karena 26 dibagi 911 itu agak lumayan ya. Kenapa agak lumayan? Karena ini kalau misalkan kita hitung dengan menggunakan manual, ini biasanya agak lama karena di atasnya dia genap, bawahnya ganjil. Di sini ganjil juga, di sini ganjil, hanya saja agak sedikit ribet untuk membaginya ya, akan lama sekali gitu. 14 sebagai 76 juga ini genap ya, ini genap, ini juga genap, hanya saja angkanya tidak begitu familiar. Di sini juga ada 23 per 87, agak lumayan untuk pembagiannya, makanya di sini kita gunakan aturan pendekatan aja. Pendekatan tambah 1 atau dikurangi dengan 1 angka-angkanya. Kenapa kita ambil yang itu? Karena itu menurut Bapak yang paling mudah. Contoh misalkan 26 dibagi 911 kita ubah aja. Ini kan ditanyakannya M ya, nilai M nya. 26 dibagi 99 Bapak lebih enak Bapak ubah menjadi 25 per 100 ya. Ini dikurang 1, ini tambah 1, bolehlah. Jadi dia pendekatannya, mudah-mudahan si angka di sininya juga
logis gitu ya pendekatannya. Nah, 29 dibagi 61 Bapak ingin ubah menjadi bentuknya menjadi 30 per 60. Ini kan lebih sederhana ya. Tambah 1 kurang 1. Terserah sih mau tambah mau kurangnya yang mana aja. Nah, kalau misalkan di sini 14 per 76, Bapak ingin ubahnya menjadi 15 per 75. Ya, boleh ya. Ditambah dengan 23 per 87, Bapak ingin ubahnya menjadi 24 per 88. 24 per 88. Nah, selanjutnya 25 per 100 itu sama aja dengan 1 per 4. Ya kan? 1 per 4. Nah, ditambah dengan 30 dibagi 60 kan ini bisa dicoret nih. Berarti 3 dibagi 6 kan dapatnya 1 per 2 kan. Nah, setengah 15 dibagi 75 itu dapatnya 1 per 5. Karena 15 kali 5 itu hasilnya 75 ya. Nah, selanjutnya dulu hapus dulu ini. Enggak rapi. Nah, lanjutnya 24 per 88 itu Bapak dapatkan 3 per 11 ya. Kenapa Bapak? Misalkan kalau Bapak pengen ngotret gitu ya. 24 dibagi 88 kita bagi 2 dulu. Misalkan dapatnya 12 per 88 ya, berarti 44 dibagi 2 lagi. Berarti 12 bagi 2 kan 6 per 22. Dibagi 2 lagi dia kita dapatkan yang bagi 2 lagi berarti 3 per 11. Berarti di sini ditambah dengan 3 per 11. Berarti nah berarti 1 per 4 itu kalau kita kan mintanya jawabannya mintanya dalam bentuk desimal bukan dalam bentuk pecahan. Berarti di sini 1 per 4 kita ubah menjadi bentuk desimal sama aja dengan 0,25 ditambah dengan 1 per 2 itu berarti dapatnya 0,5. Ini ada 0,5. 1 per 5 itu sama aja dengan 0,2. 3 per 11 kita kotret aja. 3 dibagi 11, misalkan 3 dibagi 11 nggak bisa tuh, tambahin 0 berarti di sini juga 0, 30 dibagi 11 kan dapatnya nggak mungkin 3 ya, karena kalau 3 dikali 11 kan 3 kelebihan berarti 2, berarti dapatnya di sini 2 kali 11 kan 22, berarti sisa 6 kan. Nah, di sini kemungkinan besar kita dapatkan kalau misalkan dikali 6 kan mintanya kan di sini 6 nih, hasilnya kan bukan 6, maksudnya 8. 30 dibagi dikurangi di 22 hasilnya adalah 8. Nah, kalau misalkan 8 bagi 11 kan nggak bisa, berarti tambahin 0, nggak perlu tambahin koma lagi karena komanya sudah ada di sini. 80 bagi 11 kan dapatnya kalau kali 11 kali 8 kan 88 kelebihan. Kalau misalkan 7 kali 11 kan 77 mendekati 80, berarti di sini 7 0,27 itu dapatnya 77. Ini nggak usah, udah lanjut cukup aja karena di sini yang tertingginya 2 desimal di belakang koma, cukup. Berarti di sini kita dapatkan 0,27. Nah, itu cara kotretannya mungkin ya. Ini kita hapus dulu karena yang lainnya kita butuh kotretan. Nah, selanjutnya berarti 0,25. Nah, pisah-pisahin ditambah 0,5. Ini kalau koma-koma harus rata komanya. 0,2 terus 0,27, terus kita tambah 5 sama 7 kan 12 kan, taruh di sini 1, 5 sama ini 5 10 berarti dia 12, 0 berarti 1 komanya di sini 1,22. Kira-kira angka yang mendekati 1,22 itu ada di bagian mana? 0,516 kurang, kalau dibulatkan dia 1, 0,8 bulatkan 1, kalau 1,1 masih mungkin, 1,08 enggak. Kenapa dia? Karena mintanya dia ada nilainya di sini nih 1,2. 1,7 ini kegedean, berarti jawaban yang memungkinkan adalah 1,186 ya, karena dia paling mendekati dengan 1,22 daripada ini, lebih jauh gitu ya. Itu untuk jawaban soal nomor 8. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 9. Oke. Nomor 9.
Nah, 56,34 pangkat 2 dikurangi 43,66 pangkat 2. Nah, untuk menjawab soal ini, daripada kamu harus mengkuadratkan, ini akan sangat lama. Sama aja kamu mengkalikan 56,34 dikali dengan 56,34 kan sama aja ngotretnya dengan 5.634 kan. Itu akan banyak sekali ya ngotretannya, karena kalau kita tidak akalin dengan fungsi daripada bentuk pangkat, maka ini akan lama cara mengotretnya. Secara manual juga boleh, hanya saja lebih lama. Mungkin saja menggunakan cara yang ini bisa lebih cepat. Kamu harus ingat bentuk daripada A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, ini sifat ya, ini sifat daripada fungsi kuadrat. Berarti kalau A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, anggap aja A-nya 56,34, B-nya adalah 43,66. Ini cara pengerjaannya kan A ditambah dengan B dikali dengan A dikurangi dengan B. Bentuknya seperti ini. Berarti kalau begitu, tadi kan pemisahannya sudah. A-nya kita anggap sebagai 56,34 ditambah dengan 43,66 dikali dengan 56,34 dikurangi 43,66. Oke. Selanjutnya kita kotret 56,34 ditambah 43,66 tambah ya. Kita tambah 4 tambah 6 kan 10 juga ya. Di sini 10 juga ya kan. 6 tambah 3 9 tambah 1 10. Di sini 10 juga. Kotretannya di sini. Berarti ini dicoret. Ini 56,34 tambah 4 3,66 hasilnya adalah 100. Simpan dulu. Dikali dengan 56,34 dikurangi 43,6. Kita hapus dulu kotretannya. Oke, Bapak ganti warna permen yang ungu. Oke. 56,34 dikurangi 43,66 dikurangi ya maksudnya. Sorry, ini ditambah. Nah, kita coba warna yang berbeda. 4 dikurangi 6 gak bisa pinjam ke sini 1, berarti hasilnya 14. 14 dikurangi 6 itu dapatnya adalah 8. Oke, 8. Di sini kan tadi udah dipakai 1, berarti tinggal 2 kan. Jadi 3 kurang 1 kan 2. 2 dikurangi 6 kan gak bisa pinjam ke sini 1. Jadi 12. 12 dikurangi 6 jadi dapatnya 6. Koma di sini. Tadi sini sudah dipinjam 1, jadi tinggal 5. 5 dikurang 3 itu dapatnya 2. Terus ini enggak diapa-apa ya. 5 kurang 4 itu 1. Berarti 12,68. 100 dikali 12,68 tinggal hilangkan komanya. Kalau ada 100 berarti koma di belakang komanya ada 2 harus menjadi bilangan bulat. Kalau misalnya adanya 12,68 dikali dengan 10 berarti jawabannya 126,8 gitu ya. Kalau misalkan dia 100 berarti 1268 jawabannya. 1268 jawabannya adalah yang A. Itu jawaban untuk soal nomor 9. Selanjutnya kita jawab soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Nah ini. Oke, kita cek soal nomor 10. Oke, berapakah 4,5% dari 455? Berarti kita cukup menjawab 455 dikali dengan
4,5% itu atau 4,5 per 100. Kalau misalkan Bapak bentuknya ubah seperti ini, 455 dibagi dengan 100 dikali dengan 4,5. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Kenapa? Karena dia perkalian ya. Nah, berarti kalau misalkan 455 dibagi dengan 100, nol ada 2 nih di bawah, berarti kalau ini dibagi dengan 10, kalau ini bagi dengan 100, berarti jawabannya 4,55. Kenapa sih 4,55? 4,55 dibagi 100 karena nol ada 2, berarti dia harus meloncat 1, harus meloncat 2. Kalau 10 loncat 1. Kalau misalkan dibagi dengan 1000, berarti 0,455 gitu ya, kali dengan 4,5. Nah, kalau misalkan secara logika itu ya, jawabannya yang mana? Secara logika jawabannya yang mana? Kamu lihat kepalanya, 4 kali 4 itu kan hasilnya 16. 4,5 dikali 4,5. Berarti 4 kali 4 itu adalah 16. Yang paling mendekati, yang lebih daripada, karena kan kenapa kita mengasumsikan bahwa hasilnya lebih daripada 16? Karena di sini ada 0,55 dan di sini ada 25. Misalkan 4 kali 4 itu 16, berarti jawabannya lebih daripada 16, nggak mungkin kurang daripada 16. Nah, kemungkinan besar itu 2 tidak mungkin, yang B juga tidak mungkin. Yang 40 kayaknya kegedean. Kalau yang 200 juga kegedean. Yang lebih memungkinkan adalah 20, karena 16 itu cuma nambah berapa, karena dia di sini cuma koma gitu ya, bukan bilangan bulat. Nah, kalau misalkan kita pengen mengotretnya gimana, ya udah kita kotret, misalkan 4,55 gitu ya, dikali dengan 4,5. Ini kayak menghitung 455 dikali 45 gitu. 5 kali 5 kan 25 nih, 2 nya simpel, 5 kali 5 25 tambah 1 jadi 2, tambah 2 berarti 27. Terus 5 kali 4 kan 20, 20 tambah 2 kan 22. Oke, selanjutnya ini Bapak hapus karena udah kepake semua. Selanjutnya, terus 4 kali 5 kan dapatnya 20, simpan di sini 20. 4 kali 5 dapatnya 20, tambah 2 berarti 22. 4 kali 4 16 tambah 2 itu 18. Berarti di sini kita tambahkan 5, 7, 4, 10, pindah ke sini 1 jadi 2. Komanya di mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jawabannya 20,475. Itu jawaban untuk bagian yang kedua. Mudah-mudahan dari Bapak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.